Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang saleh dan salehah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb yang hingga detik ini masih terus melimpah curahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat Allah yang begitu teramat sangat banyak sekali, dan nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita sampai kepada malam 17 Ramadan. Malam 17 ya Bapak ya? 18. Malam 18, Masya Allah. Malam 18 Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan 17 hari ke belakang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menyempurnakan sisa-sisa Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, jamaah sedang salat Isya, dan mudah-mudahan nanti dilanjutkan dengan salat tarawih. Bekal dan persiapan. Kalimat ini erat kaitannya dengan orang yang ingin melakukan perjalanan. Sebagaimana di bulan ini sebagian besar kaum muslimin insya Allah sudah mempersiapkan diri untuk mudik di kampung halaman masing-masing. Sebagian kaum muslimin sudah di awal Ramadan yang memiliki kendaraan mobil sudah mempersiapkannya dan membawanya ke bengkel-bengkel yang ternama. Yang motor juga seperti itu. Bahkan sebagian kaum muslimin sudah memesan menu makanan yang akan disantap nanti di kampung. Akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ada kalanya rencana kita untuk pulang kampung halaman tidak terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan ini di 2 tahun yang kemarin, ketika Allah uji dengan pandemi. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa melakukan pulang kampung, padahal persiapan sudah dilakukan secara matang. Akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ada perjalanan pulang kampung yang pasti setiap kita akan melaluinya. Dan kampung itu pasti setiap kita akan mendatanginya. Kampung itu adalah kampung akhirat. Dan ketika kita mau menuju kampung akhirat, akan melalui sebuah jembatan yang bernama Al-Maut, kematian. Demi Allah, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Pertanyaannya besar Bapak dan Ibu sekalian, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Kematian yang datang tanpa membuat janji. Malakul maut datang tanpa terhalang dengan keadaan dan situasi. Malakul maut akan datang sewaktu-waktu menghampiri kita semuanya. Sudahkah kita mempersiapkan Bapak dan Ibu sekalian? Padahal kematian demi Allah lebih dekat dengan urat kerongkongan kita. Setiap saatnya malakul maut mengintai kita. Sekuat apapun rumah yang kita bangun untuk menghalang kematian, setinggi apapun tembok yang kita dirikan untuk menghalangi kematian, kematian akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, "Aynama takun yudrikhumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kalian berada, malakul maut akan datang menghampiri kalian.
Sekalipun kalian berada di tembok yang tinggi lagi kokoh, malakul maut akan datang menghampiri kita sekuat apapun kita berlari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Quran yang sering biasanya ini dibaca ketika hari Jumat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian hendak lari darinya, akan tetapi kematian itu akan menjumpai kita, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah, Rabb yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Dan Allah akan mengabarkan terhadap seluruh apa yang pernah kita lakukan di dalam dunia. Kembali pertanyaan yang besar, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi malakul maut? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, Bapak dan Ibu sekalian. Bekal yang kita persiapkan bukan harta dunia. Wallahi, harta dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Rabbul Alamin. Sebagian besar manusia merasa senang sekali ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian manusia kaum muslimin menyangka dirinya telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikan harta yang banyak. Padahal di sana ada orang yang paling terlaknat di dunia. Siapa Bapak dan Ibu sekalian? Fir'aun Qarun diberikan dunia oleh Allah, padahal mereka orang yang terlaknat di dunia. Sehingga jangan berbangga hati ketika Allah berikan kita harta di dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi itulah manusia, begitu cintanya dengan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam, mali fa inna lahu min malihi thalathun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Adam senantiasa mengatakan, oh hartaku, oh hartaku. Padahal hartanya cuma ada 3, Bapak dan Ibu sekalian. Harta kita semua cuma ada 3. Ma akala fa afna, aw labisa fa agla, aw tasaddaqa fa amdayta, wa ma siwa dhalik dhahirun wa tarikuhu linnas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta kita sesungguhnya cuma 3. Yang dimakan akan menjadi kotoran, yang dipakai akan rusak dan usang. Rumah kita, mobil kita, investasi kita akan usang dan rusak, Bapak dan Ibu sekalian. Sedangkan yang disedekahkan di jalan Allah Rabbul Alamin, itulah yang telah tetap pahalanya. Wa masih wadalik, dan selain daripada 3 itu, zahirun, akan ditinggalkan atau akan meninggalkan kita, wa tarikuhu linnas, dan akan diwariskan kepada manusia. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang paling mencintai hartanya? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, setiap kita cinta pada hartanya, setiap kita pasti cinta pada hartanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu. Tanda cinta kita kepada harta adalah menginfakkan di jalan Allah Rabbul Alamin. Adapun yang kita investasikan, dia tumpuk di rekening kita, bukan harta kita sesungguhnya, karena akan diwariskan kepada orang lain. Betapa banyak kita menyaksikan anak-anak orang yang ditinggalkan warisan, mereka berebut, saling membunuh. Kemudian istri yang kita tinggalkan mungkin dinikahi oleh orang lain, harta kita dinikmati oleh orang lain. Cerdaslah seorang muslim ketika memiliki harta, pinjamkan di jalan Allah Rabbul Alamin. Karena itulah sesungguhnya harta kita. Itulah sesungguhnya harta kita yang belum diinfakkan di jalan Allah,
bukan harta kita dan akan menjadi harta orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita seorang muslim yang cerdas, sehingga harta yang Allah titipkan kepada kita gunakan sebagai jembatan, sebagai tunggangan menuju akhirat. Dan mudah-mudahan Allah tidak memberikan kepada kita sifat yang bakhil, kikir, pelit terhadap harta. Banyak jalan-jalan sedekah, akan tetapi tangannya selalu ditutup. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal harta tidak ada nilainya di sisi Allah, terkecuali yang telah dititipkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini masuk ke dalam hamba Allah yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk ringan tangan berinfak di jalan Allah Rabbul Alamin, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك